Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Pasya di kanal PBSI Ki Budi Utomo Malang, episode ketiga. Ya, episode pertama kemarin sudah menghadirkan Mbak Sofia. Episode kedua ada Mas Gunawan dengan guguk baca Ki Hajar Dewantaranya. Kali ini saya sudah mengundang narasumber yang tidak kalah istimewa dan insya Allah bisa menginspirasi teman-teman semua yang ada di rumah. Beliau beralamatkan di Kepuharjo dan lahir pada 4 Agustus 1994 dan angkatan 2016 di PBSI. Memiliki hobi membaca, prestasinya pernah tembus PKM. Ya, kegiatannya mengajar anak usia dini, mengajar ngaji, les, dan beliau berprofesi sebagai guru RA. Kita sambut Mbak Dewi Khoiria. Selamat datang di kanal PBSI, Mbak Dewi. Ya, selamat. Ya, terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Dewi Khoiria dari PBSI 2016 Ki Budi Utomo Malang. Mungkin bisa sapa sahabat-sahabat kanal PBSI yang ada di rumah, Mbak Dewi. Ya, untuk sahabat-sahabat kanal PBSI dari Jawa maupun luar Jawa, selamat pagi. Selamat pagi ya, semoga tayangan ini bisa menghadirkan inspirasi untuk teman-teman semua yang ada di luar sana. Mbak Dewi, saya lihat ini kegiatannya sangat padat sekali. Sebagai guru, sebagai mahasiswa juga masih mengajar ngaji sama les. Ya. Bagaimana cara Mbak Dewi mengatur waktu untuk melakukan semua kegiatan? Pertama-tama saya bersyukur sekali bisa kuliah untuk pertama. Jadi saya milih di ini Ki Budi Utomo Malang, salah satunya juga biar bisa bekerja juga. Jadi saya paginya mengajar, siangnya bisa kuliah, sorenya ngajar ngaji, malamnya saya mengisi waktunya dengan les. Ya. Luar biasa ya, jadi dari pagi sampai malam padat ya. Mengajarnya di RA Al-Quran Darussalam Kepuharjo. Kalau di RA itu biasanya jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 itu sudah gurunya sudah harus datang sampai jam setengah 11, jam 11. Tergantung pulangnya anak-anak sih, soalnya kan kita nunggu semuanya dijemput baru kita yang pulang. Sampai jam 11 maksimal? Iya, jam 11. Lalu lanjut kuliah biasanya sekitar jam setengah 1 sudah berangkat, pulang biasanya maghrib. Kalau maghrib itu ya udah ngajinya di pending dulu, ada yang gantikan. Ya itu ya teman-teman semua, waktu adalah uang itu di situ. Maksudnya uang itu bukan dalam artian berbentuk uang tapi berharga, dan Mbak Dewi ini memanfaatkan waktu betul-betul semaksimal mungkin ya. Pagi bekerja, siang kuliah, sore mengajar ngaji, malam masih membuka les luar biasa ya. Perlu ditiru ya semangatnya Mbak Dewi. Saya juga pernah mendengar informasi Mbak Dewi, di mana Mbak Dewi ini mengajar ngaji. Mengajar ngaji tanpa digaji kalau saya tidak salah. Ya, bisa ceritakan itu. Karena niat awal saya bukan untuk uang memang ya, tapi saya lihat anak-anak itu waktu sore kok hanya bermain. Akhirnya saya tanya-tanya, ternyata memang sudah ada ngaji, itu sudah ada, tapi kok sepertinya kurang apa ya, cuma datang pulang. Akhirnya saya mencoba untuk tanya-tanya gimana ngajinya di situ gimana. Akhirnya saya ditawari juga, Mbak mau ikut membantu saya ngaji biar anak-anak bukan hanya gini-gini aja, jadi datang terus diajar langsung pulang. Akhirnya saya masuk situ. Ya itu, tapi dari awal memang sudah, Mbak di sini nggak ada gajinya, jadi kita memang lillahi ta'ala, itu yang paling penting. Jadi ketika ngajar kita juga memasukkan kayak apa ya, seperti di sekolah ada jadwalnya. Kalau dulu kan memang ngaji ya udah membaca ikrotnya atau gimana, itu kita sisipin menulis, terus ada banjari gitu. Ternyata tambah tahun makin banyak gitu. Akhirnya sekarang jadi 3 kelas. Sudah jadi
3 kelas siswanya. Itu memang tidak dipungut Enggak, dari sama sekali. enggak, cuma hari Atau ada sukarela gitu dari hari siswa. Jumat itu ada istilahnya infak. Tapi infak itu buat beli pensil gitu-gitu. Jadi kalau hari Minggunya kan anak-anak bersih-bersih, ya buat beli sabun-sabunnya buat bersihkan itu memang. Untuk operasionalnya sendiri itu biasanya ditutup dari apa sumbangan atau bagaimana itu Dana maksudnya perlengkapan atau apa? Oh. Itu menggunakan bangunannya memang sudah disediakan di situ. Kan kita terbantu biasanya juga kalau ada anak KKN gitu kan, ada apa gitu ya gitu. Untuk melengkapinya sih biasanya dari situ. Tapi uang infaknya mereka itu bisalah untuk beli apa gitu. Tapi kalau untuk pengajaran sendiri betul-betul enggak berani lah, itu kan ngomongnya sudah infak kan. Jadi kan enggak bukan untuk kita. Itu juga kembali ke mereka lagi. Luar biasa ya. Memang dulunya basicnya Mbak Dewi ini dari pesantren atau? Ya alhamdulillahnya gitu. Mengamalkan ilmu. Iya. Semakin diamalkan semakin bertambah ya Mbak Dewi. Amin. Luar biasa mereka mengajar ngaji tanpa digaji. Ya. Sangat jarang untuk saat ini yang mengambil sebuah profesi tanpa adanya profit di dalamnya ya. Bahkan jangankan tanpa digaji, banyak di luar sana yang mau melamar kerja itu yang pertama dilihat itu adalah gajinya dulu ya. Kalau gaji sedikit mundur ya. Nah, jadi ini bisa menjadi inspirasi bahwa kita bekerja itu lillahi ta'ala ya. Kalau kita bekerjanya untuk Tuhan, maka yang membayarnya juga Tuhan. Dan rezekinya mungkin tidak didapat dari situ, tapi dari pintu-pintu yang lainnya. Baik. Kemudian mengajar les juga. Les. Anak kelas SD, ada yang SD, ada yang SMP, bahkan TK pun juga ada. Privat ke rumah-rumah atau Mbak Dewinya yang ke rumah mereka? Saya buka rumah aja, jadi mereka yang datang ke kita ya gitu. Jadi kita hanya menyediakan tempatnya, jadi siswanya yang datang ke rumah. Yang datang. Hanya anak-anak sekitar rumah saja atau? Iya, sekitar rumah. Sebetulnya juga masih banyak sih yang tanya, tapi saya hanya sama adik saya saja, jadi kayaknya kalau banyak-banyak takut mereka yang kewalahan. Baik, ini kebetulan juga di akhir-akhir masa pendidikan ya. Bagaimana nih skripsinya Mbak Dewi? Lancar? Mungkin bisa di-share ke adik-adik tingkat bagaimana cara membuat penelitian atau membuat tesis yang baik untuk adik-adik tingkat dari PBSI. Kemarin informasi sudah ujian juga ya. Apalagi bagaimana menyusun skripsi di masa pandemi ini. Yang penting niat dulu. Niat dulu, nanti pasti ada bimbingan-bimbingan dari dosen pembimbingnya. Jadi jangan takut duluan ya. Nah, iya itu. Dulu tenang, nanti juga bakal dibimbing ya sama dosen-dosen yang sudah berpengalaman. Jadi untuk yang adik tingkat kelas 2015 mulai dipersiapkan dari sekarang ya. Apa idenya, judulnya, segera nanti biar bisa cepat dalam proses skripsinya nantinya. Pernah terpilih menjadi 21 perempuan inspiratif. Ini yang menarik. Boleh diceritakan Mbak Dewi? Sebetulnya itu teman saya sih yang wawancara gitu, kegiatan sehari-hari. Terus waktu itu saya ditanya, kerjanya di mana? Di RA. Terus kegiatannya apa lagi? Yaitu lagi mengajar ngaji juga les. Itu yang mereka masukkan. Ternyata dari awalnya sih dari 360 kalau nggak salah, itu masuk di 100 besar. Masuk di 100 besar, ternyata ada kan yang masuk 100 besar itu ada undangan ke Hotel Savana atau mana itu. Langsung ternyata masuk di 18 besar. Dan nggak nyangka banget bisa. Yang menyelenggarakan dari apa? Radio Mas FM. Radio Mas FM. Iya. Dari 360 perempuan berarti ya? Iya, perempuan. Perempuan di Semalang Raya atau? Semalang Raya. Dari 360 perempuan Semalang Raya, Mbak Dewi lolos ke 100 besar dan pada akhirnya masuk ke 8 besar sebagai perempuan inspiratif. Iya. Sekota Malang. Wah, luar biasa. Ya mungkin dari
yang dilihat dari kegiatannya Mbak Dewi ini juga mungkin sebagai mahasiswa, sebagai guru ngaji sama les juga ya. Luar biasa ya. Dalam kehidupannya Mbak Dewi sama seperti yang lain tentu pernah ada di mana keadaan Mbak Dewi merasa berada di paling titik terendah ya, sebagai pelajaran untuk rekan-rekan yang di rumah. Titik terendahnya Mbak Dewi kalau boleh di-share itu pada waktu apa? Titik terendah saya pasti itu aduh gimana ya ceritanya. Awalnya sih pas saya masih kelas 1 SD. Kelas 1 SD, adik baru lahir 40 hari adik baru lahir itu berbarengan sama kakek saya meninggal. 40 hari kemudian ayah saya yang meninggal. Jadi saya sekarang ikut nenek. Jadi nggak sama orang tua, saya ikut nenek sama adik-adiknya ibu saya. Mulai SD ikutnya? Mulai SD sampai sekarang pun saya ikut nenek. Dan saya yang paling ingat, ayah saya pernah ketika saya main-main aja itu bilang, sudah main-main saja, tapi jangan jangan takut kotor atau gimana. Yang penting nanti jadi guru. Kok jangan takut kotor tapi jadi guru. Guru di masa depan itu bukan hanya yang mengajar di kelas atau gimana. Di tempat-tempat yang tak terduga pun bisa jadi guru. Nah, dari situ nancep di pikiran saya. Kalau seorang guru nggak hanya di sekolah, tapi dimanapun bisa. Itu yang menjadikan saya dimanapun itu saya harus belajar. Dimanapun itu saya di ngaji juga saya banyak belajar dari anak-anak. Di sekolah juga saya banyak belajar tentang anak-anak juga. Di kampus pun juga banyak. Jadi dimanapun itu saya belajar. Tapi sayangnya ayah saya nggak melihat saya yang sekarang. Itu yang membuat saya selalu ingin menunjukkan ke ayah saya kalau saya sekarang bisa jadi guru, bukan hanya di sekolah, tapi di masyarakat pun saya berusaha memanfaatkan waktu saya, berusaha bermanfaat juga buat orang lain. Ibu di mana? Ibu ada, tapi menikah lagi, jadi ya deket. Cuma kan sama ayah tiri, jadi saya kesananya juga cuma kalau sore aja sambang ke sana. Luar biasa. Seandainya ayah masih ada, apa yang ingin Mbak Dewi sampaikan untuk beliau? Saya ingin bisa melihat. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menghadirkan saya di sini, walaupun waktu itu hanya beberapa tahun mengasuh saya. Saya kalau buka rapot SD itu cuma satu tanda tangan ayah saya, cuma satu. Jadi yang membuat saya yaitu kalau buka rapot, saya ucapkan terima kasih banyak telah menghadirkan saya di dunia, telah memperkenalkan saya banyak walaupun dalam waktu yang sebentar. Tapi saya yakin ayah saya juga mendoakan saya. Jadi hanya ucapan terima kasih, saya sudah bisa berada di titik ini, berada di titik dimana mungkin kebanyakan orang tua menginginkannya saya bermanfaat bagi orang lain. Jadi memang sudah ada pesan dari ayah ya untuk menjadi guru. Saya nggak tahu mas itu pesan atau apa ya, soalnya juga itu masih kecil banget. Waktu juga mainan bukan yang duduk berdua, kamu harus jadi ini kan nggak kayak gitu. Saya cuma hanya main-main terus tiba-tiba bilang gitu, dan itu yang saya ingin. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD ya, bisa menangkap omongan dari orang tua dan melekat sampai sekarang, dan mungkin menjadi tujuan hidup Mbak Dewi selama ini untuk mengejar kata-kata ayahnya itu menjadi awalnya saya
anggap masih sepele ya, tapi ketika beliaunya nggak ada, saya berusaha mengingat-ingat apa yang boleh saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan. Saya benar-benar mengingat-ingat itu. Dan dalam perjalanannya itu Mbak Dewi juga kebetulan merasa klop dengan profesi itu ya. Terkadang kan ada orang tua yang menuntut anaknya menjadi ini dan bertentangan dengan keinginan anaknya. Ya, kebetulan untuk Mbak Dewi mungkin juga selain ingin mewujudkan omongan dari ayahnya itu juga memang menikmati peran sebagai guru. Alhamdulillah gitu. Karena banyak pelajaran juga di dalamnya. Baik, guru digugu dan ditiru ya, betul sekali. Tidak hanya berperan di dalam kelas saja, dimanapun ya kita berkewajiban untuk mengamalkan ilmu, Mbak Dewi ya. Dan seperti yang saya rasakan juga, betul sekali ilmu ini semakin diamalkan tidak semakin berkurang, tapi justru semakin bertambah. Mbak Dewi tadi sempat bilang dengan belajar ngaji juga jadi ikut belajar juga di dalamnya ya. Luar biasa sekali Mbak Dewi. Kehilangan seorang ayah itu tidak mudah, rekan-rekan semua ya. Saya juga mengalami itu. Dan untuk rekan-rekan semua yang sekarang masih memiliki keutuhan orang tua, ada ayah, ada ibu, manfaatkan itu ya, manfaatkan doa mereka, cari keberkahan mereka, cari ridho mereka. Karena kalau sudah tidak ada, sulit untuk mengulangnya ya. Meminta restu itu sudah tidak ada lagi, karena hanya kuburan yang nampak di depan kita ya, dan kita hanya bisa mendoakan mereka dan mengingat jasa-jasa mereka ketika mereka masih ada. Oke Mbak Dewi, apa harapan Mbak Dewi ke depannya setelah mungkin sudah lulus ya dari IKIP Budi Utomo ini? Apakah akan tetap di RA atau punya tetap di RA, tetap mengajar ngaji dan les, atau punya cita-cita lain selain itu ke depannya? Kalau sebetulnya apapun itu yang penting masih bisa bermanfaat bagi orang lain, karena bahagia itu kalau melihat mereka itu bahagia. Jadi saya pikir kalau bermanfaat otomatis mereka yang mendapat manfaat dari kita itu kan bahagia. Jadi apapun itu setelah ini mau apa, yang penting tetap bermanfaat bagi orang lain. Itu saja sih. Apapun profesinya, yang penting harus bermanfaat. Harus, ya. Luar biasa ya, saya juga belajar banyak nih dengan Mbak Dewi pada hari ini. Apa harapan Mbak Dewi ke depan mengenai dunia pendidikan yang ada di Indonesia? Mungkin Mbak Dewi ini sudah berkecimpung di dunia pendidikan lama, mungkin juga memiliki ide-ide ya tentang dunia pendidikan yang mungkin sekarang tidak bisa terrealisasi. Harapan Mbak Dewi untuk tentu khususnya untuk pendidikan anak usia dini ya, bisa di-share mungkin. Anak usia dini, sebetulnya anak usia dini itu bukan harus kamu harus gini, kan bukan. Jadi mereka punya pemikiran sendiri. Jadi sekarang ini yang lagi booming itu pendidikan LOSPAT. Jadi LOSPAT itu LOSPAT itu membebaskan anak, jadi bebas belajar. Jadi sepertinya itu memang cocok untuk mereka yang mulai belajar, mulai mengenal dunia, mengenal apa itu angka, apa itu huruf abjad. Itu sepertinya cocok untuk mereka. Jadi saya bersyukur sekali karena perkembangan belajar sekarang bukan hanya itu saja, tetapi banyak lagi pengeluaran, banyak metode, banyak itu saya bersyukur sekali karena orang-orang tidak hanya diam dan melanjutkan apa itu, tetapi mencari lagi agar untuk yang terbaik untuk pendidikan ini. Memang sudah ada usaha sebenarnya, setiap tahun ada usaha perubahan dan Mbak Dewi merasakan hal itu ya. Iya. Ya,
saya sendiri termasuk orang yang apa ya, kalau orang Jawa bilang itu kurang telaten ya. Kalau apa sih ke apa ya, teknik atau strategi dalam mengajar anak-anak usia dini, gimana keliaran mereka ya, yang apa namanya tidak bisa kita bendung, dan itu bukan hanya satu dua orang Mbak Di. Bagaimana cara mengendalikan mereka itu dalam pembelajaran? Kuncinya nomor satu yang penting kita dekat dengan mereka, mereka nyaman dengan kita. Kita bukan kita yang guru, ini saya gurumu, bukan, tapi kita semuanya teman. Kalau kita berteman, otomatis mereka ngikut aja apa yang kita lakukan, apa yang kita contohkan, kita jadi teman mereka. Bukan yang ini saya gurumu, kamu harus ikut saya, kamu harus gini, kamu harus gini. Nah, mereka punya pemikiran sendiri. Kita berusaha jadi teman. Teman itu otomatis memberi contoh yang baik. Intinya dekat dulu dengan mereka, rangkul dulu. Mereka sudah merasa nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, kita mau instruksikan apapun pasti jalan. Oke, ya bisa diterapkan ya, karena kan semua terkadang masih ada yang kekerasan dalam pendidikan, dia tidak buat PR, ditampar apa itu ya. Jangan sampai kalau itu. Jadi kuncinya harus dekat ya, betul sekali. Apalagi dunia anak itu kan tidak bisa dipaksakan ya. Terkadang kita orang dewasa justru memaksakan mereka untuk ikut ke dunia kita, padahal justru sebaliknya ya. Kita yang harus mengikuti mereka, lebih memahami dan masuk ke dalam dunia mereka ya. Oke. Mbak Dewi, kanal PBSI, kesan pesan dari Mbak Dewi apa adanya kanal PBSI ini? Saya kira ini bagus banget, soalnya kita bisa tahu satu sama lain. Soalnya biasanya kan kalau di kampus juga lewat aja, kalau gini kan nanti bisa kita saling menyapa, kita saling tahu, kita saling menginspirasi, bisa nanti kalau kita sering sharing juga. Ya, termasuk saya hari ini ya. Saya mungkin dulu hanya tahu sepintas saja tentang Mbak Dewi, tapi hari ini saya bisa lebih memahami lagi, lebih tahu lagi prestasi-prestasinya beliau. Bahkan saya bisa lebih banyak belajar dari Mbak Dewi ini. Ya memang itu tujuannya Mbak Dewi ya. Jadi tidak harapan saya itu tidak satu fakultas tapi satu prodi, tapi ya hanya sekedar lewat gitu saja ya. Minimal kita bisa tahu dan bisa belajar dari pengalaman hidup mereka. Baik, saya rasa itu untuk bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Dari Mbak Dewi kita bisa belajar keikhlasan ya, keikhlasan dalam melakukan sesuatu, kemudian ketulusan dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak usia dini, dan keinginan yang kuat dari seorang Mbak Dewi sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan cita-cita ayahnya, yaitu menjadi seorang guru. Dan Mbak Dewi juga melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Jadi beliau tidak hanya menjadi seorang guru yang berada di kelas, tapi beliau pun memiliki kegiatan di luar ya, menjadi seorang guru ngaji, menjadi guru les juga, dan juga memiliki cita-cita untuk menjadi seorang yang bermanfaat apapun profesinya, dimanapun itu, pokoknya menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, saya rasa itu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kanal PBSI, buat sahabat jadi lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, sobat.